Halo, kembali lagi bersama saya di channel Science Everyday, dan di video kali ini saya ingin berbagi esai yang telah membawa saya ke City University of Hong Kong. Jadi seperti yang Anda tahu, saya sudah pernah mendaftar ke beberapa kampus dan beasiswa luar negeri, salah satunya di City University of Hong Kong. Dan bagi yang Anda yang belum tahu, bisa Anda lihat dulu di video yang ini. Di situ saya sudah menjelaskan di kampus mana saja saya telah mendaftar dan apa persyaratannya. Jadi City University of Hong Kong itu ada dia menyediakan 3 jenis beasiswa. Seperti yang Anda lihat, di sini ada top scholarship, full scholarship, dan half scholarship. Yang top scholarship ini dia menyediakan hingga 100% biaya hidup dan biaya kuliah dan biaya hidup ditanggung. Sedangkan yang full scholarship hanya 100% biaya kuliah, jadi biaya hidup kita tanggung sendiri. Dan yang terakhir itu half scholarship, hanya setengah biaya kuliah. Jadi yang saya dapat ke City University of Hong Kong ini adalah full scholarship. Jadi uang kuliah saya itu gratis. Jadi saya cuma memikirkan biaya hidup saja. Dan untuk pendaftarannya Anda bisa lihat langsung di website CTU. Jadi jika Anda tertarik mendaftar, Anda pantaulah websitenya itu kira-kira nanti buka pendaftaran tuh bulan Oktober. Karena tahun lalu itu bulan Oktober ya bukanya. Oke, jadi untuk esainya langsung saja saya buka ya. Jadi seperti yang Anda lihat, ini dia esai yang saya buat. Baiklah, ini akan saya bacakan. This world contains a lot of mysteries. They start from tiny particles to the massive universe. We still do not know what dark matter is, how the universe began, how exactly quantum mechanics works, and etc. Those mysteries have long been the concern of scientists. They believe those are the key to the future of humanity. I greatly desire to know how exactly everything works. I've decided to pursue physics because it contains much information about this world. Numerous new theories are found every time scientists research that will be useful for future civilization. I found learning science, especially physics, is fun. Science can sharpen my brain and improve my critical thinking. I do not learn by memorizing the formulas. Instead, I always analyze and prove them. It may take a long time, but it gives me a different understanding of particular problems. Despite that, people in my country have less interest in scientific development. Looking at the above conditions, I felt compelled to participate in the scientific community to improve our knowledge of this universe. I also want to encourage many people to learn more and make them realize the importance of physics. I'm currently in my final year of high school. During class, I always am the most active student, especially in physics class. I do not hesitate to ask questions, and I'm not afraid to make mistakes. Sometimes I also seek a teacher outside the class to ask something related to the topic they taught me. As a result, I got high score in science subjects and became the first ranked student in the class. My teacher also recommends I participate in any science Olympiad, especially math and physics. I choose Hong Kong for my future study because of the education system. Hong Kong is 12th in the QS ranking for the best student cities and is home to 4 of the top 10 universities in Asia and 5 of the top 100 globally. I like to challenge myself, so I can test my competency among top students worldwide with all those features. I've decided to study physics at CTU because the curriculum seems appropriate. It covers fundamental physics such as quantum mechanics, electromagnetism, quantum physics, thermodynamics, mathematical and experimental methods, and computational physics. Those are the things that I am curious about, specifically quantum mechanics. Apart from that, CTU also provides students with various development and enrichment opportunities. Students may participate in the department-based research attachment scheme to gain early exposure to scientific discoveries and innovation. There are also study tours to different overseas universities and local technological companies, internship opportunities in various scientific institutes, industrial companies, the public sector, etc. Besides academics,
actively participate in extracurricular activities, including the school English club. At the club, all members are encouraged to speak English with each other. I am always active when all members gather together during the meeting. Another activity is the school ambassador. It is a student community in which all members are responsible for all school units and promotes the school's excellence to many people. I was elected as the intelligence ambassador during the selection process. Also, as the ambassador, I have established a program in which I teach my peers math and physics for free. I conduct the class every Monday, Tuesday, and Wednesday after school hours. Some quite many students are interested in joining my class. By doing this, I became more confident and improved my knowledge by teaching others. I firmly believe that my academic ability, leadership skill, and some soft skills will support my study and live in Hong Kong, such as group projects, presentations, peer tutoring, and working with professors. Indeed, science is an essential. Indeed, science is an essential tool that guides humanity to a better path. So after graduating, I'll return to my country and make people there realize the importance of physics in our lives. I will teach them with all my knowledge and experience from studying at City University of Hong Kong. I plan to do a lot of research on my own if I have an opportunity or persuade other scientists to research with me. By doing that, I'm sure I can open my potential to be a true scientist. Also, I'm interested in pursuing master's degree to improve my knowledge about everything and encourage my creativity. Nah, jadi seperti itulah kira-kira esai saya. Jadi, dalam esai itu motivasi kita itu harus benar-benar kuat. Mengapa kita memilih jurusan tersebut dan apa hal-hal yang akan kita lakukan setelah lulus. Dan jangan lupa grammar. Grammar ini sangatlah penting. Jadi jika Anda ingin menulis, Anda bisa buka tuh aplikasi di Google misalnya seperti Grammarly dan lain-lain. Karena saya menggunakan itu selama menulis. Baiklah, jadi seperti yang Anda lihat tadi, esai saya ini ada 6 paragraf. Jadi kita akan gali paragraf per paragraf ya. Jadi di paragraf pertama ini saya sudah menjelaskan mengapa saya memilih jurusan fisika. Jadi di sini sudah ditulis bahwa saya itu memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terutama pada alam semesta dan bagaimana segala sesuatu itu bekerja. Jadi di sini saya juga telah menulis kalau belajar sains, terutama fisika itu sangat menyenangkan. Sains itu dapat mempertajam cara berpikir kritis. Dan saya juga telah menyebutkan bahwa saya ketika belajar tuh saya tidak sekedar menghafal rumus, tapi saya selalu menggali lebih dalam bagaimana rumus-rumus itu terjadi. Jadi itu walaupun lama ya, walaupun akan memakan waktu lama, tapi itu akan memberi pemahaman yang lebih dalam. Jadi saya telah menunjukkan bahwa cara belajar saya sudah mirip seperti seorang ilmuwan, jadi seperti itulah. Selain itu saya juga telah bilang kalau banyak orang yang tidak suka dengan sains. Padahal sains itu adalah ilmu pengetahuan yang telah membawa peradaban yang ke jalan yang lebih maju. Jadi di sini juga saya telah menyebutkan bahwa saya akan mengikuti banyak penelitian dan juga mengajak orang-orang untuk mengetahui betapa pentingnya fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan di paragraf kedua ini adalah bagaimana ketika saya di sekolah ya, keunggulan saya di sekolah. Jadi di sini saya telah bilang kalau saya itu murid yang sangat aktif, terutama di fisika, kelas fisika. Saya juga tidak ragu-ragu untuk bertanya dan tidak takut membuat kesalahan. Kadang-kadang juga saya cari guru di luar kelas untuk bertanya mengenai materi yang diajarkan. Jadi hasilnya saya dapat nilai yang tinggi dan menjadi juara 1 di kelas. Dan juga saya juga suka ikut beberapa olimpiade dan guru saya pun juga mengutus saya untuk ikutnya. Di paragraf ketiga ini adalah alasan saya memilih negara, ini Hong Kong ya. Jadi alasannya itu karena sistem pendidikannya. Dan Hong Kong itu juga salah satu dari kota terbaik untuk siswa dan punya banyak universitas top global. Jadi sini saya juga bilang kalau saya ingin menantang diri untuk bersaing dengan student-student top di sana.
Kemudian paragraf keempat ini adalah alasan saya memilih kampusnya, yaitu CTU ya. Jadi saya sudah mengatakan kalau jurusan fisika di CTU itu kurikulumnya cocok untuk saya. Cocok, materi-materi pelajarannya cocok dengan apa yang ingin saya ketahui. Selain itu ada juga CTU itu juga punya banyak program kayak magang, terus study tour dan lain-lain ya. Ini juga bisa dilihat di website kampusnya. Kemudian yang paragraf kelima ini berisi informasi mengenai ekstrakurikuler dan organisasi yang kita ikuti di sekolah. Jadi di sini saya menulis kalau saya ikut ekstrakurikuler English Club. Kemudian saya juga merupakan anggota dari komunitas duta SMA Pancabudi. Ini sebagai duta itu saya juga terpilih sebagai duta intelijensia. Dan karena saya sudah terpilih sebagai duta, saya telah mendirikan program kerja di sekolah itu agar saya dapat mengajar beberapa siswa matematika dan fisika tanpa bayaran ya, secara gratis setelah pulang sekolah. Jadi kelasnya itu saya juga telah bilang kalau kelasnya itu setiap Senin, Selasa dan Rabu. Nah, selain itu yang terakhir, ini adalah rencana masa depan. Jadi setelah saya selesai pendidikan, saya ingin mengajak banyak orang untuk menyadari betapa pentingnya fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Di sini juga saya telah menuliskan kalau saya ingin melakukan banyak penelitian untuk menemukan hal-hal baru. Selain itu, saya juga bilang kalau saya tertarik untuk melanjutkan S2 agar dapat pemahaman lebih dalam mengenai jurusan saya, yaitu fisika. Nah, jadi begitulah isi esai saya. Saya harap bermanfaat bagi Anda dan dapat dijadikan bahan referensi jika Anda ingin mendaftar beasiswa atau kampus luar negeri. Dan satu lagi guys, jangan Anda ikuti esai ini jika Anda ingin mendaftar beasiswa luar negeri, karena nanti takut dibilang plagiat. Dan sebagai satu tips lagi, jangan pernah melebih-lebihkan diri, karena nanti Anda akan ditanya saat interview, saat wawancara ya. Nanti kalau Anda bohong, ya otomatis Anda tidak lulus. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.